Ketika orang mengeluh, saya sangat sibuk, saya sangat lelah, hidup saya seperti melayang kabur, saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Sebenarnya itu diam-diam dia pamer. Lihatlah saya orang penting, saya orang menarik, saya orang energik. Ini yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok mau-maunya orang di hustle culture tadi? Karena dia merasa kalau saya itu sibuk terus, kalau saya itu banyak kerjaan terus, itu menunjukkan saya penting, menunjukkan saya hebat. Apalagi di situ saya tulis lagi personal branding. Personal branding itu ya kamu ingin cepat terkenal, maka kamu bikin konten ini itu yang heboh, kamu pusing tiap hari mikir bagaimana caranya saya viral, diikuti banyak orang. Itu personal branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Oke, bismillah, kita mulai ya. Yang pertama, problem utama slow living adalah fast culture. Fast culture itu budaya hidup inginnya serba cepat. Kadang-kadang orang tidak pakai istilah fast, kadang pakai istilah instan. Inginnya langsung saja, tidak sabar proses. Semua hal dicari bagaimana cepatnya. Siapa paling cepat, dialah yang paling hebat. Dulu kita belajar ini dari, ada filosof, dulu pernah kita kaji namanya Paul Virilio, yang punya teori dromologi. Ini juga bagian dari kritik terhadap peradaban kita hari ini. Jadi peradaban kita hari ini itu peradaban yang fast. Apa-apa pingin cepat. Jadi kamu apa-apa ingin serba cepat. Coba kita lihat wajahnya peradaban kita hari ini. Makan, kita kan pingin cepat saja. Apalagi mahasiswa, anak kos. Apa ada yang sekarang mau repot-repot masak? Tidak ada. Sebagian besar ya andalanmu paling GoFood. Sekarang ke warung saja kan males toh. Mending GoFood saja. Pengen cepet, simple. Dan ya kamu bukan penjelajah juga, nyoba menu ini. Pokoknya kalau seleranya itu ya itu. Terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kamu bukan penikmat makanan. Transportasi apalagi. Orang tidak bisa menikmati perjalanan, pokoknya pinginnya segera sampai di tujuan. Betapa ngamuknya kalian kalau macet. Betapa sumpeknya kalian kalau perjalananmu tertunda, terganggu. Transportasi. Kereta api tidak ada apa-apa, ditambahi kereta api cepat misalnya. Itu pun masih lebih cepat. Nanti mungkin ada lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi kita tidak betah berlama-lama menikmati proses. Inginnya cepat. Belajar, apalagi belajar. Sekarang buku tips and trick itu bertaburan sudah. 6 jam menguasai bahasa Inggris. Jadi kamu mesti kuasai, kamu beli itu sudah. Pingin cepet, lagi mana orang bisa ngobrol menguasai bahasa dalam waktu 6 jam. Tapi kan begitu. Jadi sehari bisa ngaji Al-Quran. Misalkan ini zaman saya dulu ngaji itu ndak secepat itu. Masih ada alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, an, in, un, ban, bin, bun. Jadi tidak sekedar bisa ngaji, tapi bisa apa ya, kalau bahasa saya, menikmati rasanya huruf satu demi satu. Tidak sekedar bisa membunyikan. Jadi ini dalam belajar kita selalu begitu. Hari ini pengen serba cepat. Alah Pak, ngapain capek-capek baca buku, ngapain capek-capek kuliah, ngapain capek-capek. Kamu pengennya langsung saja.
Makanya dulu waktu kita belajar di sesi taklim muta'alim itu, padahal syaratnya orang belajar, syaratnya orang berilmu itu kan tulus zaman. Butuh waktu yang panjang, butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba kamu pinter. Jadi ini salah satu ciri betapa hari ini peradaban kita, peradaban yang ingin cepat saja. Akhirnya kalian sekarang mulai males mikir, kamu wakilkan ke laptopmu, ke gadgetmu. Coba kalian perhatikan laptop gadgetmu itu kan kamu cari yang RAM-nya berapa sekarang? Sudah sampai berapa RAM itu? 32 sudah ada ya. Giga mungkin sudah ada, lebih cepat lagi. Jadi mungkin kamu nutul belum nyambung sudah muncul gambarnya, mungkin besok bisa begitu. Nah itu hari ini semua ingin cepat. Berita juga begitu, cepet-cepetan. Yang terjadi kapan, di mana sudah muncul, bahkan peristiwanya belum ada, hoaxnya kamu bikin duluan. Bahwa hari ini kan begitu peradaban, balapan semua. Kaya. Normal orang ingin kaya, tapi sekarang orang yang dicari apa? Shortcut untuk bisa cepat kaya. Kenapa judi online itu susah sekali? Karena banyak orang ingin cepat kaya. Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa judi itu tidak boleh, tapi sekarang orang dikejar-kejar, dituntut segera kaya, dituntut segera hebat. Ya, peradaban kita, peradaban cepat. Karir juga begitu, kalian ingin segera kerja, segera meningkat, segera. Jadi kadang-kadang lupa bahwa ada norma, ada adab, ada etika. Yang penting naik pangkat. Kesehatan juga begitu. Jadi kalian tidak sabar ngomong dirimu, ingin cepat saja. Disuruh banyak makan sayur, ya kamu beli saja obat, pil, opo yang mengandung sayur-sayuran, kan begitu. Disuruh banyak makan buah, ya kamu nyarilah apa yang di dalamnya ada ekstrak buah. Kamu tidak betah untuk mengikuti prosesnya. Itu problem besar kita hari ini. Bahkan sekarang hiburan itu, tak kasih tanda kurung, streaming itu. Dulu kamu nonton sinetron itu ya seminggu sekali kan, seri ini, wah bersambung itu minggu depan. Tapi sekarang kamu tidak betah begitu, 16 seri ya kamu tonton sekali, tenggak dari pagi sampai malam. Kamu tidak betah, ini bersambung masih besok ya ndak, kamu tidak kuat nunggu itu. Kamu pingin cepet saja. Apa lagi? Di situ saya tulis lagi personal branding. Personal branding itu ya, kamu ingin cepet terkenal, maka kamu bikin konten ini itu yang heboh, kamu pusing tiap hari mikir bagaimana caranya saya viral, diikuti banyak orang. Itu personal branding. Itu situasi kita hari ini, mencari pasangan. Ayo siapa yang ikut daftar di itu situs-situs cari jodoh yang jenis-jenis itu, ayo nyari pasangannya. Itu kan maunya cepet saja. Nah, kamu ndak betah, iyo normal saja, mbok yo nyari teman dulu, pendekatan dulu, lihat-lihat dulu. Ya ndak, ya segera saja Pak, mau sama mau lanjut, ndak cocok ya ganti, kan kamu pinginnya begitu. Skill baru juga begitu. Jadi kamu pingin bisa ini, bisa itu, tapi kamu males mengikuti prosesnya, termasuk perbaikan diri, ngatur dirimu. Kamu tidak betah. Jadi saya masih ingat ada satu syair dalam bahasa Arab dulu waktu saya di pondok sering dikutip, yang bunyinya tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan sukses tapi tidak mengikuti jalan-jalannya, proses-prosesnya.
Padahal sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi kalau kamu ingin sukses nyebrang, ya kamu harus punya perahu tapi juga ada airnya, sungainya. Kalau kering ya ndak bisa. Ini sebenarnya sindiran bahwa ndak bisa kita ingin sukses lupa proses. Hidup juga ndak bisa kita ingin cepat saja tanpa menikmatinya. Itu pesan utama slow living malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi akar masalahnya ternyata adalah fast culture. Budaya apa-apa ingin cepat. Lupa proses, fokus hasil, itu yang hari ini kita sebut instan saja. Oke, kita mulai sekarang. Kita awali dari kritik-kritik beliau Karl Honore pada fast culture. Kenapa sih kok fast culture itu kurang tepat? Kritik pertama, fast culture itu seringkali lebih menurunkan kualitas hidup. Obsesi terhadap kecepatan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Tapi kita sering mengukur sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan kualitas tapi secara kuantitas saja. Kita males capek-capek neliti wataknya orang ini kayak gimana. Ya sudahlah, lebih gampang dilihat dia cara berpakaiannya bagaimana, dia punya tato apa enggak dia. Kita lebih suka yang seperti ini. Lebih melihat kuantitas daripada kualitas. Ini efek fast culture. Ya, kalau mengamati wataknya akan lama, Pak. Kalau harus bergaul lama dulu, kalau meneliti kedalaman batinnya ya sudah lama dilihat saja biasanya. Cara ngomongnya sopan apa enggak, bajunya pakai baju takwa apa pakai jin apa pakai itu cara kita selama ini. Kenapa dituntut cepat? Akhirnya apa? Karena ingin selalu cepat, kita melewatkan pengalaman-pengalaman berharga. Kita jalani, tapi kita kan ingin segera selesai. Akhirnya tidak bisa menikmati. Kamu lupa dulu punya teman ini, punya teman itu yang asiknya seperti ini. Kalau ngobrol dengan yang teman yang ini, itu tegangnya begini. Kalau ngobrol, kamu tidak bisa menikmati itu. Oke, karena kamu terpacu oleh tadi hal yang ingin kamu raih secara cepat. Maka kata Honore, kadang-kadang fast culture itu membuat hidup kita dangkal. Kita seperti robot autopilot, jalan saja pokoknya. Kita tidak bisa menikmati. Misalnya kalian ngaji malam hari ini itu ya mungkin fokus. Saya ingin segera laporan ke teman-teman bahwa malam ini saya hadir ngaji. Terus kamu fokus. Lupa kamu akhirnya tidak menikmati. Kamu sibuk nyari angle yang tepat untuk foto. Kamu sibuk. Jadi fokusmu ke situ. Tidak bisa menikmati enaknya kopi yang dibuat teman-teman takmir. Tidak bisa melihat kiri kanan temanmu. Mungkin ada yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi fast culture membuat kualitas hidup kita menurun. Kita jadi dangkal. Kenapa? Kita tidak menghayati, tidak mendalami hidup kita. Kita seperti mesin, seperti robot yang jalan begitu saja. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus.
Nggak peduli waktu, nggak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak, kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus. Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga. Maka kamu terus jadi kelelahan. Kemudian mengglorifikasi kelelahan. Lelah, kurang tidur itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, Pak. Nggak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini, lu sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu nggak seimbang. Antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya, kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu, bahwa orang yang sibuk enggak ada waktu sama sekali, itulah orang hebat, saya harus begitu, saya harus produktif terus-menerus, kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu, jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Lanjut, beliau juga bilang begini. Ketika orang mengeluh, saya sangat sibuk, saya sangat lelah, hidup saya seperti melayang kabur, saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Sebenarnya itu diam-diam dia pamer. Lihatlah saya orang penting, saya orang menarik, saya orang energik. Ini yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok mau-maunya orang di hustle culture tadi? Karena dia merasa kalau saya itu sibuk terus, kalau saya itu banyak kerjaan terus, itu menunjukkan saya penting, menunjukkan saya hebat. Jadi kalau temanmu ngajak, yuk besok minggu jalan-jalan yuk, wah mohon maaf saya ada webinar gitu. Wah mohon maaf gitu kan rasanya kayak hebat, luar biasa ya. Temenmu tulan-tulan, kamu webinar lah, kamu acaramu. Nah ini kata honor itu yang terjadi. Jadi kita itu merasa bangga kalau sibuk, kalau banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua kritiknya konsumerisme. Jadi peradaban hari ini dicirikan oleh konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Ya kita ingin belanja, ingin membeli, ingin banyak uang demi memenuhi ini itu. Dan untuk bisa memenuhi keinginan konsumen kita, ya kita harus kerja keras, kita harus terus-menerus. Jadi hari ini kita sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini dua hal yang berbeda. Makan itu kebutuhan, makan enak itu keinginan. Pakai baju itu kebutuhan, pakai baju yang bermerek itu keinginan. Konsumerisme itu kalian lebih disetir oleh keinginan-keinginanmu yang kadang-kadang tidak relevan. Biasanya keinginan ini jauh lebih mahal. Maka untuk bisa memenuhi keinginanmu, kamu perlu kerja keras.
Kamu perlu melakukan multitasking tadi. Kamu perlu cepat melakukan ini itu biar segera melakukan yang lain, biar dapat uang banyak, biar bisa memenuhi keinginan-keinginanmu. Jadi peradaban konsumerisme membuat kita ingin terus belanja, dan untuk itu kita perlu biaya, dan untuk banyak biaya kita perlu banyak kerja, bila perlu lembur, bila perlu lupa istirahat, dan seterusnya. Jadi lingkaran setannya di situ. Jadi kita, pokoknya hidup kita hari ini kan hidup untuk belanja, kerja untuk belanja. Kan kerjaanmu tiap hari buka Shopee, buka Tokopedia. Oke ya, jadi berarti apa? Fast culture itu mempromosikan gaya hidup yang merugikan, tidak hanya secara emosional tapi juga secara ekonomi, secara sosial. Baik. Kritik ketiga, beliau mengkritik fast culture itu membuat kita kehilangan kesadaran penuh, tidak bisa menikmati momen. Itu yang kemarin kita bahas panjang di mindfulness. Mari hidup secara mindful. Hidup secara mindful itu kita sadari sepenuhnya yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati, kita hayati. Apa saja yang kita lakukan. Mungkin duduk di masjid ini mengikuti ngaji. Mungkin nanti setelah ini kalian sambil baca buku atau sambil nonton TV atau sambil ngobrol dengan teman atau nongkrong di angkringan. Nikmatilah setiap momen, rasakan, hayati. Itu akan membuatmu lebih bahagia. Sementara selama ini kita sering hidup seperti saya bilang tadi, rutin saja, autopilot saja, tidak menikmati. Biasanya kalau pagi sarapan itu, ya sudah diulang lagi sarapan itu tanpa kayak orang tidak sadar. Misalnya kalian biasanya sarapan roti, sudah beli roti sak kotak berapa gitu. Meskipun kadang ya dimakan 2-3 terus jamuran. Iya Bang. Nah itu kamu tiap pagi begitu, terus akhirnya kamu kan rutin itu. Begitu rutin autopilot, kamu tidak menikmati. Pokoknya pagi mandi kayak robot itu kan. Terus habis mandi ganti baju, setelah itu duduk ngambil roti, terus makan, setelah itu makan. Jadi tidak ada kesannya sama sekali. Kenapa bisa begitu? Fast culture. Kalian dikejar-kejar oleh peradabanmu untuk segera menyelesaikan ini itu, untuk segera produktif ini itu. Padahal misalnya kalian sadari, kalian nikmati, hidupmu kan akan jauh lebih membahagiakan tanpa harus mengorbankan yang harus kalian tuju tadi. Jadi kan tujuanmu tetap bisa tercapai meskipun kalian menyadari sepenuhnya dan menghayati apapun yang kalian lakukan. Jadi fast culture menjauhkan kita dari menikmati hidup. Karena jauh dari menikmati hidup, kita juga tidak merasakan kebahagiaan. Padahal harusnya kita itu sudah bahagia, tapi kita tidak ngaku bahwa kita bahagia, wong kita tidak pernah menikmati hidup kita. Yo akhirnya kita tidak bersyukur, akhirnya tiap hari mengeluh. Jadi padahal nasibmu itu jauh lebih baik dari banyak sekali orang yang lain. Itu pun kalian tiap hari mengeluh. Karena ini tadi, kamu tidak mindful. Kamu tidak menikmati detik per detik hidup. Oke ya, jadi inilah kritik-kritik dari Carl Honore terhadap fast culture. Yang ini harus dicarikan solusinya. Solusinya apa? Itulah nanti yang kita sebut slow living.
Baik, ambil nafas dulu, istirahat dulu ya, boleh. Nanti dianggap tidak menikmati kalau ngomong terus 2 jam. Mari kita nikmati momen kita malam hari ini biar kita bersyukur. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat, ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nah, maka kalau kita rumuskan lagi ya, mari kita luruskan ada beberapa miskonsepsi, awas keliru. Yang pertama, slow living bukan berarti malas. Awas keliru ya, karena kadang-kadang kalian memaknai slow pak, makanya saya tidak lulus kuliah sampai semester 14, tidak apa-apa pak, saya slow prinsipnya pak, bukan itu. Jadi slow itu lebih hidup efektif, mengalokasikan waktu untuk hal yang memang fokus, yang memang prioritas, yang memang cocok. Jadi bukan males. Jadi slow living ini tidak untuk yang males, tapi untuk yang terlalu cepat, untuk mengurangi kecepatannya. Ya meskipun ada yang bilang, tapi males itu kadang-kadang penting loh Pak. Nah, ya. Ada satu buku yang menjelaskan begini, alhamdulillah masih ada orang males. Paling tidak ada orang yang tidak ikut menyumbang kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Iya, kemarin kan kita belajar ekologi bulan lalu itu betapa agresifnya manusia karena ambisinya, cita-citanya, keinginannya terus bikin kerusakan ini, kerusakan itu. Nah, paling tidak orang males itu tidak ikut andil merusak dunia ini. Wong dia ndak ngapa-ngapain kok. Itu jasanya paling ndak itu ya. Oke. Meskipun jangan kamu pakai alasan, nanti ini dipakai alasan, Pak. Saya males itu ya, mending Pak, saya ndak ikut andil ngerusak gitu. Oke, jadi slow living bukan berarti males. Yang kedua, slow living bukan berarti menunda. Waktunya kerja ya kerja saja, tapi ngerti ritmenya. Jangan tergesa-gesa. Juga jangan ditunda. Kalau memang sudah waktunya action, action. Kita pilih yang paling cocok, waktu yang paling tepat, durasi yang paling sesuai untuk kita. Kita tahu kapan dikerjakan, kapan istirahat. Jadi bukan menunda. Dan juga bukan, nanti ada yang bilang slow living itu kan mungkin gaya hidup cocoknya ya di pedesaan-pedesaan, Pak, daerah dalam. Ini gaya hidup yang penting untuk semua orang. Siapapun perlu gaya hidup yang tepat seperti ini, kata Honor, di kota maupun di desa. Jadi kalau dulu kesannya yang nge-slow itu orang desa, ya mungkin orang desa sudah menjalankan serba sedikit konsep slow living ini, bisa menikmati hidup, bisa mindful. Harusnya gaya di desa menulari yang kota, tapi kan sekarang kebalikannya, gaya kota nular ke desa. Orang desa sekarang tidak kalah ambisius.
Ndak kalah kemerungsungnya dengan orang kota. Ndak kalah fastnya peradabannya. Kalau ndak percaya kalian nanti yang kuliah di sini waktu pulang kampung mesti kaget-kaget. Perubahannya cepat juga di desa kita itu. Nah, jadi ini ndak desa, ndak kota. Jadi tidak hanya untuk negara maju, tapi juga untuk kita. Kita kan sebenarnya juga sudah maju ya. Insya Allah. Iya kan, harus optimis kita. Baik, jadi ini miskonsepsi. Banyak yang salah paham terhadap slow living. Bukan males, bukan menunda-nunda, juga bukan cocoknya di pedesaan saja. Kata Karl Honore, bersikap lambat berarti mengendalikan ritme hidup sendiri. Engkaulah yang memutuskan berapa cepat harus melangkah dalam konteks apapun. Jika hari ini aku ingin melangkah cepat, aku akan melangkah cepat. Jika besok aku ingin melangkah lambat, aku akan melangkah lambat. Yang kita perjuangkan adalah hak untuk menentukan tempo sendiri. Kita yang tahu siapa diri kita, kapan kita kuat, sejauh mana kita mampu, kapan kita harus istirahat, kita kan yang tahu. Ayo kita putuskan, kita tentukan sendiri. Jangan mau dijajah, diarahkan, diatur tanpa kita pertimbangkan daya dan kekuatan kita. Ini yang diinginkan oleh Honore. Inilah nanti yang disebut slow living. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip-prinsipnya. Dari buku-bukunya Honore, kalau saya simpulkan, setidaknya ada 10 prinsip pokok dari slow living. Jadi kalau kalian ingin hidup yang slow, perhatikan 10 ini. Yang pertama, kesadaran. Yang tadi kita sebut mindful tadi. Mari hidup secara sadar. Untuk yang pertama ini ya kita banyak belajar misalnya dari Socrates tentang self-awareness, tuntutan untuk mengenali diri, menyadari diri. Siapa aku? Apa kelemahan-kelebihanku? Aku tipe orang yang seperti apa? Ini kesadaran-kesadaran diri. Di situ nanti kita bisa ngukur, oh saya mampunya sejauh ini. Kalau kerja fisik seperti ini ya saya bisanya yang selevel ini dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, kesadaran. Yang kedua, keseimbangan. Jadi slow living itu seimbang. Jangan fokus nyari kesenangan fisik saja, lupa kepuasan batin kita. Atau mengejar ambisi kepuasan batin saja, lupa kesehatan fisik kita. Harus seimbang. Pikiran, mental kita, jasmani kita, rohani kita itu harus seimbang, semuanya kita urusi dengan baik. Jadi kalau dalam agama ditambahi lagi ya dunia ya akhiratnya. Harus seimbang. Ini kunci kedua. Jadi kalian merasa, Pak saya ritmenya tepat Pak, tapi kamu yang diurusi hanya urusan kesenangan materi saja, ya masih belum seimbang. Prinsip kedua, keseimbangan. Kemudian prinsip ketiga, kualitas di atas kuantitas. Awas jangan keliru, kuantitas itu untuk mendukung kualitas. Jadi jangan fokus di kuantitasnya, tapi fokus di kualitasnya. Kadang-kadang kita beraktivitas sebentar
tapi dalam itu lebih berkualitas daripada banyak tapi dangkal. Yang tadi banyak contohnya ya. Jadi bagaimana ketika terlalu fokus pada kuantitas kita mengabaikan kualitas. Lebih melihat yang konkret-konkret, lupa bahwa ada yang di-upgrade kualitasnya. Kemudian menghargai proses bukan hanya hasil. Ya tadi rumusnya tadi ya sudah saya sebut. Apa-apa itu ya ada prosesnya, tidak ada yang instan. Kali yang ini apa saja ada prosesnya. Apapun itu, kuliahkah, belajarkah, menikahkah, hidup bermasyarakatkah, ada prosesnya. Mungkin kalian kemarin kaget misalnya baru dari kampung masuk ke Jogja, selama ini hidup di rumah saja sih, tidak pernah bermasyarakat, yang bermasyarakat orang tuamu. Sekarang kamu mandiri harus bermasyarakat sendiri. Itu mungkin ya kaget. Tapi ada proses. Jangan drop dulu, ada prosesnya. Yang baru nikah mungkin juga kaget. Kemarin hidup sendiri, sekarang bersama, ada pasangannya. Itu mungkin ya penyesuaiannya panjang, ada proses. Jangan baru nikah 2 hari sudah sambat nyari konsultan. Belum, yang membayangkan sakinah mawaddah warohmah ya tidak bisa instan. Ada prosesnya. Beradaptasi dulu, sering menyesuaikan dulu. Apa-apa ada prosesnya. Jadi itu prinsipnya slow living. Jadi ayo kalian bisalah menikmati proses, tidak sekedar mencapai hasil. Kalau kalian bisa menikmati proses, insya Allah hasilnya bisa tercapai. Tapi kalau kalian tidak sabar mengikuti proses, kemungkinan hasilnya juga tidak bisa kalian raih. Kemudian tadi ya, ada ritme alami. Pahami ritme hidupmu. Memang yang awal tadi kesadaran jadi kuncinya. Jadi jangan lupa kita ini ada ritmenya. Kapan kerja, kapan istirahat, ada ritmenya. Di titik mana kalian mulai lelah, mungkin saatnya kalian mengurangi banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kesederhanaan, simplicity. Sederhananya, konsep simplicity itu jangan memasukkan, melibatkan, nambah-nambah aktivitas kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan dirimu atau tujuan-tujuanmu. Kadang-kadang kita itu nyari masalah sehingga hidup kita jadi kompleks, jadi ruwet. Bukan beban kita ikut-ikutan komen misalnya, terus dibantah orang, kita ngamuk jadi rame. Itu nyari masalah. Seperti kata Lao Tzu itu ya, jadi hidup kita itu simple tapi kita yang bikin ruwet sendiri. Ayo kita hidup simple saja, to the point saja, kita nikmati prosesnya. Yang tidak penting, posisikan sebagai tidak penting. Yang sekunder ditaruh di sekunder, yang tersier ditaruh di tersier. Biar tidak ruwet. Kalian pilahlah tadi ya, ini kebutuhan, ini cuma keinginan. Jadi yang kebutuhan diutamakan, yang keinginan kalau bisa dipenuhi ya dipenuhi. Ini kayak kita waktu belajar Epikuros di minggu pertama bulan ini. Kemudian keberlanjutan, perhatikan aspek keberlanjutan ini. Ya tentu saja pertama-tama keberlanjutan ekosistem lingkungan kita. Kemudian perhatikan juga keberlanjutan kita, kesehatan kita, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip lagi, mari kita bisa mengontrol waktu, bukan dikontrol oleh waktu. Kita subjeknya, waktu objeknya. Hari ini kita sering kebalik, kita dikontrol oleh waktu. Kayak tadi loh, kita dikontrol oleh schedule. Kemudian fleksibel, luwes saja, jangan kaku.
kemarin Pak saya begini, tapi sekarang kok enggak mungkin lagi ya Pak, karena ya sudah diganti saja. Kan enggak apa-apa. Fleksibel saja. Jangan terlalu kaku, karena ada orang yang terlalu kaku dengan jadwalnya, rutinitasnya, dan lain sebagainya. Ya diadaptasi saja, disesuaikan. Enggak masalah. Kemudian hargai individualitas. Menghargai individualitas itu setiap orang beda-beda. Mungkin kalau kalian kuatnya baca buku ya 30 menit, setelah itu tidur. Nah, kalau temanmu dia bisa berjam-jam baca buku, ini namanya individualitas. Temanmu yang sana dia tahan kerja, melakukan apa ini itu seharian ndak pakai tidur siang. Tapi kalau kamu kan biasa tidur siang misalnya ini. Ini namanya individualitas. Masing-masing orang beda-beda. Kamu juga ndak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, teman saya seharian baca buku terus, malu saya juga mau seharian baca buku. Nanti kamu stres karepmu dhewe nanti. Jangan-jangan kamu baru baca buku dapat 2 lembar sudah menguap terus tidur. Tiap orang beda-beda. Hargai individualitas dirimu dan individualitas orang lain. Inilah slow living.